agensi penguatkuasaan maritim Malaysia menembaki 5 orang pekerja migran Indonesia di perairan Rus Selangor, Malaysia pada hari Jumat 24 Januari 2025. Salah satu orang pekerja migran Indonesia tewas dan 4 orang lainnya luka berat. Polisi Malaysia yang mengusut kasus penembakan ini menyatakan para pekerja migran Indonesia melakukan perlawanan saat pengejaran. Pihak APMM yang melakukan rondaan telah berserempak dengan satu bot yang dipercayai warga negara asing, iaitu Indonesia lah, yang dipercayai sedang keluar daripada sempadan Malaysia ni. Jadi dalam insiden tersebut, pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejaran itu, pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri. Atas insiden ini, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mendesak pemerintah Malaysia mengusut tuntas kasus tersebut. Kementerian P2MI mengecam tindakan atau penggunaan kekuatan berlebihan oleh otoritas maritim Malaysia terhadap 5 orang pekerja migran yang telah menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 4 lainnya luka-luka. Kementerian P2MI mendesak pemerintah Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini dan juga mengambil tindakan tegas terhadap aparat patroli atau petugas patroli bila mana terbukti melakukan tindakan penggunaan kekuatan secara berlebihan atau excessive use. Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden semacam ini tidak terjadi lagi kemudian. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding menjamin pendampingan hukum bagi pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penembakan. Mendorong agar penegak hukum yang ada di sini dibuka transparansinya, jadi terang-teranglah proses-proses ini sehingga jauh lebih baik. Sekaligus kemungkinan ada proses hukum ke depan, itu juga kita akan berusaha menyiapkan misalnya tim advokasi untuk mendampingi mereka. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha menyatakan kesaksian 2 pekerja migran yang terluka HA dan MZ menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat APMM. Direktur Migran Care Wahyu Susilo mengungkap sejak tahun 2005 hingga 2025 terjadi 76 kasus yang dilakukan oleh polis di Raja Malaysia terhadap pekerja migran asal Indonesia. Kalau kami melakukan investigasi, nah ini beberapa kasus yang ada 75 atau 76 kasus penembakan dilakukan oleh polisi di Raja Malaysia. Sejak tahun 2005 sampai 2025. Nah ini terus berlangsung, berurut hampir setiap tahun. Nah pelajaran apa yang bisa dipetik di sini? Karena ini berlangsung setiap tahun, pemerintah Indonesia menyelesaikan hanya secara business as usual. Dari semua kasus ini tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas. Jadi memang harus ada respon keras dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri ini. Bukan hanya mengakhiri yang 5 kasus ini saja, tetapi juga pada kasus-kasus 20 tahun yang lalu yang sampai sekarang nggak tertuntaskan. Melindungi pekerja migran adalah persoalan menahun yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Pekerja migran Indonesia seringkali harus berhadapan dengan berbagai persoalan. Malaysia adalah negara tujuan terfavorit pekerja migran Indonesia, baik melalui jalur resmi sesuai prosedur maupun jalur non-prosedural. Jalur Malaysia ini adalah salah satu jalur tua yang seringkali digunakan oleh para PMI-PMI yang non-prosedural, yang diorganisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang jadi catatan kemarin hasil rilis kami bahwa 5 orang ini diduga adalah PMI-PMI yang non-prosedural. Tapi ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan seumpamanya proses-proses yang dianggap lama oleh para calon pekerja migran kita. Sehingga ada oknum yang bermain itu. Sehingga menempuhlah jalur-jalur yang
non-prosedural tadi itu. Kerumitan prosedur penempatan pekerja migran ke luar negeri membuat cara-cara non-prosedural menjadi pilihan. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN Ashabul Kahfi menjelaskan peran calo tenaga kerja yang menyajikan kemudahan keberangkatan. Adanya prosedur yang relatif agak rumit di dalam negeri sehingga mereka malas untuk menempuh jalur yang resmi itu. Ditambah lagi adanya calo-calo ya yang memanfaatkan mereka dengan iming-iming pemberangkatan yang lebih mudah tanpa melalui sebuah prosedur yang resmi dan menjanjikan peluang kerja yang ada di Malaysia atau di negara-negara lain. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI hingga Juni 2023 mengungkap, pengaduan tertinggi pekerja migran berasal dari penempatan di negara Arab Saudi dengan 40 pengaduan. Pekerja migran penempatan Malaysia di tempat kedua dengan 25 kasus pengaduan. Peringkat ketiga dan seterusnya berasal dari penempatan di Hong Kong, Taiwan, dan Kamboja. Laman Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga bulan Maret 2024, Indonesia menempatkan 79.940 orang pekerja migran. Hong Kong menjadi penempatan terbanyak. Kewajiban melindungi pekerja migran Indonesia adalah melindungi hak hidup mereka sebagai warga negara Indonesia. Apapun pekerjaannya, dimanapun dia bekerja, pemerintah wajib memberikan perlindungan yang sama dengan para pekerja yang mencari nafkah di negeri sendiri. Persoalan pagar laut yang berlarut-larut membuat Presiden Prabowo mengunjungi lokasi pemagaran. Is it news or hoax?